3 sikap bijak karyawan di masa pandemi. Pandemi COVID menyebabkan banyak hal tidak terduga terjadi. Nah, terjadinya juga begitu cepat, ya, bukan secara lambat tapi sangat-sangat cepat. Tidak terkecuali menimpa karyawan, baik dari posisi top manajemen maupun posisi yang masih staff, ya. Ada yang ketika mengalami pandemi seperti ini, mereka jadi uring-uringan kerja di rumah. Mereka jadi malas-malasan. Terus karena apa ya? Karena gajinya dipotong, dirumahkan, nggak ketemu orang, suasananya gitu-gitu aja. Jadi ya itu banyak hal yang membuat stres. Kemudian ada lagi yang menyesali nasib terus. Kenapa saya dirumahkan? Kenapa saya dipotong gaji? Kenapa saya dikurangi fasilitasnya? Sebenarnya kalau kita berpikir jernih, kalau kita berpikir secara lebih manusiawi, ya. Nah, sebenarnya ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari setiap peristiwa. Oke, selamat sore Bu Christine, sehat selalu. Hari ini saya ingin ajak Anda, para karyawan, khususnya yang berada di top manajemen, untuk bagaimana nih kita bersikap bijak menghadapi masa pandemi seperti ini. Kenapa sikap bijak ini sangat-sangat penting? Untuk menghindari terjadinya stres atau depresi. Ya, karena apa? Kalau kita terlalu fokus kepada masalahnya, bukan kepada solusinya, dan kita nggak tahu solusinya seperti apa, itu bahaya. Ya, itu bahaya. Nah, karena itu saya akan sharingkan ada 3 sikap bijak karyawan di masa pandemi ini. Yang pertama, jangan menyalahkan. Don't blame, apapun jangan menyalahkan. Jangan menyalahkan perusahaan, jangan menyalahkan bos, jangan menyalahkan HRD. Mereka semua sama sekali nggak menyangka ini akan terjadi. So, ya jangan menyalahkan, bukan salah mereka kondisi pandemi COVID seperti ini terjadi. Yang menyebabkan mereka akhirnya mem-PHK, mengurangi fasilitas, memotong gaji. Sekarang posisinya, kalau misalnya Anda sebagai bos perusahaan, kalau perusahaan Anda tidak menghasilkan uang, dari mana biaya operasional untuk membiayai karyawan, biaya listrik, biaya kebutuhan operation sehari-hari, dari mana? Kan nggak mungkin. Ya, satu-satunya cara yang memangkas pengeluaran. Nah, jadi kita harus bersikap bijak, jangan menyalahkan. Jangan menyalahkan situasi atau kondisi juga. Karena apa? Sesungguhnya alam itu punya satu cara untuk merubah segalanya. Dan satu-satunya cara untuk kita bisa bertahan, ya dengan kita mengikuti perubahan apa yang sedang terjadi. Banyak orang masih menyalahkan, yang dipikirkan adalah masalahnya. Jadi kalau kita menyalahkan cenderung fokusnya ke masalahnya. Kenapa begini, kenapa begitu? Jadi yang membesar adalah masalahnya. Nah, sebaiknya kita aware, kita sadar, oke, itu adalah masalahnya. Lalu solusinya apa nih? Supaya kita masih bisa bertahan, bahkan kita masih bisa unggul ibaratnya. Di antara orang-orang yang mengeluh, orang-orang yang masih berpikiran negatif, masih fokus kepada masalah, kita satu level lebih tinggi dengan memikirkan apa solusinya. Ya, jadi yang pertama adalah jangan menyalahkan. This is the process. Ini adalah proses yang harus kita lewati. Sikap bijak yang kedua untuk karyawan. Sadar bahwa peluang itu ada di balik setiap bencana. Saya jadi ingat nih, satu orang yang namanya Jack Ma, pendiri Alibaba. Jack Ma mengatakan bahwa 2015 sampai 2045 adalah saat terbaik untuk e-commerce. Artinya e-commerce tuh boomingnya di era seperti itu ya, 2015 sampai 2045. Nah, dengan adanya pandemi ini, era ini dipercepat. Coba bayangkan, berapa banyak orang yang tadinya nggak ngerti internet, mau nggak mau dipaksa masuk ke internet. Nggak ngerti meeting Zoom, mau nggak mau jadi belajar Zoom. Nggak ngerti masuk sosial media, mau nggak mau akhirnya buka akun sosial media demi mendatangkan traffic. Nah, hal-hal seperti ini itu mempercepat terjadinya boomingnya e-commerce. Padahal sekarang baru 2015 loh, betul ya? Masih baru 5 tahun berjalan. Ini aja udah internet seperti satu kebutuhan. Jadi kita harus sadar
adanya peluang di balik bencana. Nah, maksudnya gimana? Ini adalah kesempatan. Kalau internet sekarang menjadi kebutuhan di mana-mana, maka kita harus lihat banyak sekali orang yang membutuhkan cari income tambahan dari rumah. Bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan passive income? Bagaimana caranya nggak bisa ngumpul sama orang-orang pun bisa tetap make money gitu, tetap bisa menghasilkan uang. Nah, namun banyak sekali orang yang berpikirnya ketika melihat satu peluang, berpikirnya seperti ini. Modalnya pasti besar dah. Modalnya saya nggak ada dah. Modalnya nggak cukup lah. Sebenarnya modal itu bisa dicari. Karena satu prinsip ini, yaitu alam semesta itu berkelimpahan. Cuman bedanya adalah kita belum melihat ada di mana kelimpahan itu. Ya, jadi kita harus merasa bahwa ini adalah satu opportunity, satu peluang. Di tengah kondisi yang tidak mendukung, kita masih bisa melihat satu titik terang. Apa yang kita bisa lakukan? Apa yang kita bisa ambil? Dan kalau kita ingin mendapatkan satu hasil yang berbeda, tentunya kita harus berani melakukan satu langkah atau step yang berbeda. Ya, nah contohnya gimana aplikasinya? Misalnya, ikut aja dulu webinar atau training atau seminar, ya, kegiatan kumpul-kumpul yang dari komunitas yang untuk open mind dulu, lihat dulu apa yang bisa digarap di era ini. Tapi kalau belum sudah, wah itu mah pasti modalnya besar, itu mah nggak ada lah modalnya, belum cukup lah, itu mah keluar duit lagi, sayang lah, buat makan aja pas-pasan. Pertanyaan saya untuk Anda yang berpikir demikian adalah, mau sampai kapan hidup pas-pasan? Mau sampai kapan kondisi Anda bukan ada di kendali Anda? Jadi Anda harus bisa mengendalikan kondisi ini. Kalau kondisi seperti ini Anda nggak mau bertahan, ya harus berani loncat. Ya, berani loncat, ambil sesuatu yang baru yang bisa Anda lakukan untuk membuat hidup atau kondisi Anda jauh lebih baik. Itu adalah sikap bijak yang kedua. Sikap bijak yang ketiga untuk karyawan di masa pandemi ini. Setelah Anda memutuskan dan mengambil peluang, Anda harus fokus dan konsisten melakukan apa yang Anda ambil itu. Karena apa? Karena kalau Anda nggak fokus, lihat, ada bisnis lain kelihatannya lebih bagus. Baru ambil bisnis ini, bisnis lain kelihatannya lebih bagus. Jadi akhirnya nggak fokus. Kalau nggak fokus, Anda mengerjakan sesuatu setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, hasilnya juga setengah-setengah, bahkan hasilnya nggak kelihatan. Jadi ketika Anda sudah mengambil tindakan, maka yang perlu Anda lakukan adalah fokus dan konsisten. Lakukan aja terus dengan penuh keyakinan. Ya. Nah, tidak banyak orang berpikiran terbuka, open mind seperti saya, seperti Anda ya, yang lagi nonton video ini. Masih banyak orang yang pikirannya itu tidak siap untuk menghadapi perubahan zaman. Sehingga dia berkutat kepada dunianya yang sekarang ada. Dia nggak berani atau takut dia menatap masa depan dia. Jadi yang dia lakukan ya udah mengalir aja lah. Yang penting hari ini cukup makan, cukup tidur, udah. Nggak tahu. Nanti besok seperti apa nggak tahu. Nah, dalam hidup ini kita yang harus kendalikan. Kalau kita mau hidup kita naik level, mau menikmati satu kehidupan yang lebih baik, kita harus menjadi jalan keluar. Nah, ini adalah kesempatan buat kita untuk menjadi jalan kebaikan bagi orang lain, bagi lebih banyak orang lagi yang belum sepikiran terbuka seperti kita. Ya, ini kesempatan kita buat membantu mereka. Tentunya harus diawali dari diri kita sendiri. Karena kalau kita sendiri nggak berani action, nggak berani bertindak, nggak berani mengambil satu langkah di luar yang biasanya kita lakukan, orang nggak bakal ikut kita. Jadi kuncinya adalah kita harus benahi diri, kemudian kita harus berani mengambil satu tindakan, kita harus berani bersikap, ya 3 sikap yang tadi, yaitu jangan menyalahkan kondisi, jangan menyalahkan siapapun. Anggap aja ini adalah suatu proses yang harus dilewati. Kemudian yang kedua, sadar bahwa peluang itu pasti ada. Walaupun peluang itu ada di
bencana COVID seperti ini. Ada aja peluang kalau kita bisa jeli melihatnya secara positif. Dan yang ketiga, setelah Anda ambil satu langkah untuk mengubah kondisi Anda, jangan lupa fokus dan lakukan secara konsisten. Nah, kalau Anda mau tahu nih, cara karyawan untuk mengambil step pertama atau langkah pertama untuk terjun ke internet dengan banyak sekali keterbatasan, Anda bisa ikut satu webinar bagus ya. Webinar ini membahas mengenai 3 skill internet milioner. Jadi bagaimana caranya mempersiapkan diri Anda untuk bisa melalui atau mengatasi masalah-masalah Anda saat ini dengan cara open mind dulu. Setelah open mind, nanti akan terbuka pintu-pintu lainnya. Ya, karena kalau kita sudah open mind, itu maka alam semesta akan memberikan jalan sebenarnya apa sih yang kita lagi cari. Gitu. Jadi mental block itu kita hilangin dulu, kita buka dulu apa sih yang kita bisa garap nih. Nah, nanti dari situ baru ketemu caranya. Tinggal Anda lihat apakah kondisi Anda memungkinkan untuk lanjut atau Anda bisa cari peluang yang lainnya. Ya, oke, itu aja. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa kalau Anda merasa, ini bagus, Anda bisa save video ini atau Anda bisa bagikan ke teman-teman Anda, khususnya karyawan, baik di jajaran top manajemen maupun yang di level staff ya, yang mereka lagi stres. Kenapa sih begini-begini terus, nggak ada perubahannya sama sekali. Nah, Anda boleh share video ini supaya mereka bisa berpikir dengan jernih bagaimana bersikap untuk mengatasi kondisi ini dan bagaimana Anda fokus kepada solusi bukan kepada masalahnya. Saya Christine Amalia, founder Karyawan Milioner. Sampai jumpa di Karyawan Milioner Tips berikutnya.